Selamat pagi, Bu Novi Amelia. Kami dari kelompok Xiao Chao, yaitu Angelin Bostan, saya sendiri, dan juga Dordia Clementine akan mempresentasikan mengenai Xiao Chao, yaitu implementasi yang telah kami lakukan kepada Xiao Chao selama pra-PI. Berikut adalah agenda dari presentasi kami, yaitu pendahuluan, deskripsi permasalahan dan target perbaikan, analisis penyebab permasalahan solusi perbaikan, implementasi solusi, dan juga kesimpulan dan saran. Berikut masuk ke dalam bab pendahuluan, di mana latar belakang dari Xiao Chao sendiri. Xiao Chao itu dibuat untuk menyediakan dan menjual pakaian impor wanita dengan harga yang sangat murah dan dengan target market di menengah ke bawah. Berikut juga adalah company profile dari Xiao Chao sendiri yang berdiri di April 2021 dan saat ini menjual di e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, dan juga Lazada. Xiao Chao ini cocok untuk middle to low customer dan juga memiliki income yang terbatas tetapi ingin barang-barang fashion yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan Xiao Chao sendiri memiliki target market mulai dari demografinya itu berumur 18 sampai 29 tahun dengan gender perempuan, statusnya itu single dan pekerjaannya itu mahasiswa freelance ataupun employee. Nah, untuk SIS-nya sendiri, dia itu middle to low, dan geografik tempatnya itu lokasinya di Indonesia. Untuk psikografiknya sendiri, target market Xiao Chao ini memiliki kepribadian yang menyukai tren fashion kekinian, FOMO, dan juga price sensitive. Sedangkan hobinya itu menyukai sosial media dan mengonten kesehariannya. Goals-nya dia ini ingin mendapatkan pakaian yang memiliki kualitas baik dan harga yang terjangkau, mementingkan tren dan model yang kekinian. Challenge-nya sendiri, kualitas yang cenderung berbeda dengan ekspektasi, dan perilakunya itu adalah impulsif dalam melakukan pembelian dan mudah terpengaruh oleh teman atau lingkungannya. Nah, untuk persona pertama adalah Rafaelia de Cristina de Promo Hunter, di mana dia ini 16 sampai 19 tahun, berdomisili di Jakarta, memiliki pendapatan 1 sampai 2 juta per bulan dan merupakan student. Dia ini punya behavior comparing herself to others, terus juga mudah terpengaruhi dan took long time untuk membuat decision. Selanjutnya adalah Jessica Floren, the impulsive buyer, di mana di sini dia itu berumur 20 sampai 24 tahun, berlokasi di Bekasi, memiliki pendapatan 3 sampai 4 juta per bulan dan merupakan seorang employee atau juga freelance. Behaviornya ini dia masih suka beli pakaian offline dengan temannya dan memerlukan banyak pakaian untuk bekerja secara profesional. Berikut adalah kompetitor analisis, yaitu Xiao Chao memiliki kompetitor yaitu Area Expression, Vision Story, Air Division, dan juga Monsieur. Kami juga membuat 4P untuk kompetitor-kompetitor, yaitu jika dibandingkan Xiao Chao tergolong menengah, yaitu di mana yang paling murah adalah Air Expression dan juga Air Division. Untuk Play sendiri, Xiao Chao tergolong cukup lengkap, yaitu ada di Shopee, Lazada, Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok Shop. Sedangkan yang paling dikit untuk kompetitor adalah Air Expression dan juga Air Division. Untuk produk sendiri, Xiao Chao menjual berbagai pakaian mulai dari outer, bawahan, atasan, dan luaran. Untuk price sendiri dari kompetitor yang sebelumnya kami sampaikan, kami juga membuat untuk existing marketing strategi dari Xiao Chao sendiri untuk 4P untuk Xiao Chao. Yaitu Xiao Chao sendiri dimulai dari harga 9.000 yang dimana rata-rata untuk pakaiannya berada pada under 50.000 dan juga ada koleksi premium dimulai dari 99.000 sampai 169.000. Untuk Play sendiri, Xiao Chao berada pada Lazada, Shopee, TikTok, dan juga WhatsApp dan Instagram. Xiao berfokus pada media online, mulai dari live pada TikTok, lalu konten marketing melalui sosial media, lalu juga advertising melalui sosial media, dan terakhir pemasaran pada e-commerce, yaitu memanfaatkan fitur flash sale, cashback, promo gratis ongkir. Nah, selanjutnya untuk positioning sendiri, Xiao Chao berada pada kuadran kanan atas, di mana di sini itu dia memiliki harga yang masih bersaing dengan kompetitor lainnya, tapi juga memiliki variasi yang lengkap. Selanjutnya, kami melakukan deskripsi permasalahan dan target perbaikan. Untuk teknik identifikasi masalah, kami melakukan penelitian kepada pihak internal dan juga eksternal melalui teknik penelitian kualitatif, kuantitatif, dan juga observasi. Di mana data primer yang kami dapat itu diperoleh melalui in-depth interview dengan owner Xiao Chao, dan data sekunder yang kami dapat itu dengan mengumpulkan informasi dari sumber di internet, e-commerce, dan juga media sosial dari Xiao Chao. Selanjutnya, kami juga melakukan SWOT analysis, di mana strength dari Xiao Chao itu dia aktif live pada Shopee dan TikTok, lalu juga menjual produk bestseller pada Shopee, harga produk murah sesuai dengan target konsumennya, dan memiliki brand awareness dan loyalty yang cukup tinggi. Untuk weakness-nya sendiri, di sini Xiao Chao saluran distribusinya masih hanya melalui e-commerce. Produknya juga mainstream di e-commerce, sumber daya manusia terbatas, sulit menjamin kualitas produk karena produknya itu dari reseller, dan terakhir harganya lebih mahal dari kompetitor dengan produk yang serupa. Untuk opportunities-nya sendiri, kekuatan pada pasar fashion Indonesia ini dapat mendorong pangsa ekspor yang cocok untuk Xiao Chao masuki untuk nantinya untuk ekspor. Lalu pertumbuhan industri itu akan mengalami peningkatan 9-11% pada 2025 mendatang, dan adanya potensi produk
produksi self-manufacture karena awareness yang sudah tinggi pada Xiao Xiao. Untuk threads-nya sendiri, banyak kompetitor yang menjual produk serupa yang lebih murah dan model produknya itu bersifat trendy sehingga perlu konsisten dalam mengeluarkan produk baru. Melalui hasil riset kualitatif yang kami lakukan, yaitu in-depth interview kepada pemilik Xiao Xiao. Beberapa informasi penting yang kami tangkap dari hasil interview tersebut, yaitu Xiao Xiao berdiri sejak pandemi di tahun 2021, dan Xiao Xiao merupakan penjual reseller dari seller Shopee yang sudah ada, dan masalah yang dihadapi saat kami interview adalah ada dua masalah utama. Yang pertama adalah penurunan penjualan dikarenakan faktor Shopee menurunkan subsidi untuk gratis ongkirnya, dan juga beberapa konsumen yang sudah berubah behavior-nya di mana mereka sudah berbelanja offline. Dan yang kedua adalah konten sosial media yang masih kurang konsisten dan tidak terkonsep. Selanjutnya, berikut merupakan hasil riset kuantitatif, di mana di sini kami mendapatkan sebanyak 33 responden yang kami sebarkan melalui Google Forms. Berikut juga merupakan data dari hasil Google Forms. Melalui dari hasil observasi yang telah kami lakukan pada Shopee dan juga TikTok dari Xiaoxiao sendiri, yaitu kami menemukan beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari Shopee sendiri adalah produk terjual lebih dari 28.000 produk dan memiliki 400 produk yang dimana cukup baik dan juga cukup banyak. Dan yang kedua, Xiaoxiao rutin live dan post Shopee video. Sedangkan untuk kekurangan sendiri, Xiaoxiao memiliki penilaian rating yang masih cukup rendah, yaitu 4,5, dan banyak dari penilaian yang tidak puas dengan barang yang datang dan size chart yang tidak sesuai. Sedangkan dari TikTok sendiri, kelebihannya adalah jumlah pengikut dan likes-nya yang cukup banyak, di mana lebih dari 30.000 dan likes-nya lebih dari 100.000. Untuk videonya juga banyak yang viral dulu, dan kekurangannya adalah saat ini banyak video viewers yang likers yang cukup sedikit dan video yang sudah tidak terkonsep. Dari severity urgency matrix sendiri, kami mendapati bahwa prioritas pertama, yaitu high severity dan juga high urgency, berada pada competitive advantage, disebabkan oleh Xiaoxiao tidak memiliki competitive advantage atau bisa cukup dibilang rendah, karena memiliki kesamaan dengan kompetitor tetapi harga yang lebih mahal. Sedangkan pada prioritas 2, yaitu low customer satisfaction, dan prioritas ketiga adalah lack of customer trust, dan prioritas keempat adalah low customer engagement. Selanjutnya kami juga membuat performance importance matrix, di mana di sini untuk hal yang perlu dipertahankan dari Xiao Xiao itu adalah customer service-nya, di mana performance dan importance-nya high, dan itu dikarenakan Xiao Xiao itu cukup responsif dalam menjawab pelanggannya pada Shopee maupun e-commerce lainnya. Untuk hal yang perlu dikonsentrasikan Xiao Xiao saat ini untuk ditingkatkan adalah competitive advantage, customer satisfaction, dan juga customer trust-nya. Sedangkan untuk prioritas yang masih tergolong rendah adalah peningkatan dalam customer engagement, dan terakhir untuk possible overkill-nya tidak ada. Nah, kami juga menyimpulkan bahwa prioritas masalah yang dihadapi Xiao Xiao adalah pertama, tidak memiliki competitive advantage, kedua, rendahnya kepuasan pelanggan terhadap produk, ketiga, kurangnya kepercayaan pelanggan, dan terakhir, rendahnya keterlibatan pelanggan atau customer engagement. Untuk target perbaikan sendiri, di sini kami menerapkan SMART Goals sebagai dasar untuk membuat target, di mana di sini kami ingin meningkatkan penjualan pada Shopee sebesar 25% dan meningkatkan conversion rate pada Shopee sebesar 1% dalam 1 bulan. Selanjutnya kami juga melakukan analisis penyebab. Nah, berikut adalah fishbone diagram yang telah kami buat, yaitu kami menggunakan 4P, yaitu price, place, products, dan juga promotion. Secara singkatnya, dalam price sendiri, yaitu Xiaoxiao memiliki duri utama, yaitu harga cenderung lebih mahal dari kompetitor dan harga tidak konsisten untuk setiap produk. Sedangkan untuk place sendiri, dua duri utama adalah distribusi online yang tidak merata, dan di mana hal ini disebabkan dan juga adalah strategi promosi pada tiap channel yang tidak merata. Sedangkan pada produk sendiri, yaitu duri utamanya adalah tidak ada spesialisasi uniqueness pada produk dan tidak konsisten untuk mengeluarkan produk baru. Dan untuk promotion sendiri, yaitu sosial media yang kurang optimal dan kurang optimalisasi dalam promosi. Selanjutnya kami juga merancang interrelationship diagram, di mana dari seluruh duri halus yang telah dikeluarkan dari fishbone tadi, kami kumpulkan menjadi korelasi antara satu masalah dengan masalah lainnya. Dari hasil ini kami memilih out yang paling banyak, yaitu di sini adalah tidak adanya content planning, di mana tidak adanya content planning ini menyebabkan tidak ada jadwal dan timetable posting, tidak ada persiapan untuk campaign, kebanyakan konten satu arah atau hanya selling, dan juga strategi promosi pada tiap channel yang tidak merata. Selanjutnya kami juga melakukan pembahasan solusi perbaikan, di mana di sini kami membuat 3 solusi yang sudah kami seleksi. Di sini kami memilih alternatif 1, yaitu customer oriented content dengan poin sebesar 7. Untuk alternatif solusi 1, itu merupakan customer oriented content yang berfokus pada konsumen. Konten ini memiliki interaksi yang sesuai dengan minat audiens dan message yang sesuai, sehingga dapat meningkatkan traffic pada sosial media, e-commerce,
dari Xiao Xiao. Hal ini juga akan berujung meningkatkan conversion rates dan penjualan Xiao Xiao. Untuk alternatif solusi kedua adalah brand focus content, yaitu storytelling yang berfokus pada soft selling dengan menceritakan seputar brand yaitu kepada Xiao Xiao. Hal ini agar dapat mendorong kepercayaan audiens terhadap Xiao Xiao sehingga berujung melakukan pembelian dan meningkatkan conversion rates pada Xiao Xiao. Untuk terakhir adalah solusi ketiga yaitu produk fokus konten promosi yang berfokus pada hard selling. Promosi dan penawaran harga ini murah terhadap produk Xiao Xiao akan dijadikan konten dan konten juga akan banyak seputar promo agar mendorong sikap impulsif dari persona untuk melakukan pembelian. Selanjutnya untuk alternatif solusi satu yang tadi sudah dijelaskan, kurang lebih kami akan mengangkat topik New Style with Xiao Xiao sebagai topik campaign kami dan juga stylemu bersama Xiao Xiao. Ini untuk menunjang konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan style mereka dan juga kami ingin melakukan promosi New Year dengan menggunakan flash sale, free ongkir dan juga cashback sebagai promosinya. Kami juga ingin menambah fitur website untuk pemilihan style dan membuat konten kilat dan schedule posting. Di sini kami melakukan perbandingan manfaat dan biaya, di mana di sini kami mendapatkan total poin sebesar 9 dari perhitungan 9 juta dibagi 1 juta. Berikut adalah alternatif yang kami ajukan, yaitu alternatif solusi 2 adalah soft selling content yang berfokus kepada konten yang dua arah, yaitu konten storytelling seperti behind the scene packing, cerita di balik produk launching, sehingga customer bisa memiliki cerita di balik apa yang mereka beli. Sedangkan juga kita merencanakan untuk endorse ke influencer atau KOL untuk menunjang testimoni dan review trusted dari konten-konten yang ada di pada Xiao Xiao, yaitu juga menunjang iklan soft selling, yaitu mix and match, dan membuat konten free endorse untuk siapa saja yang ingin mempromosikan Xiao Xiao. Dari manfaat dan biaya, yaitu kami mendapati poin 3,33 yang didapat dari endorse mikro KOL sebanyak 1,5 juta, dan juga target salesnya 5 juta, sehingga 5 juta dibagi 1,5 adalah 3,33. Dan berikutnya ada alternatif solusi 3, yaitu customer oriented konten, yaitu berfokus pada promosi dan juga produk yang dijual pada Xiao Xiao, yaitu hard selling, di mana kami merencanakan untuk advertising pada platform Instagram, Facebook, TikTok, dan juga Shopee X, yaitu juga kami ingin mengadakan live yang rutin dan juga konsisten pada Instagram, TikTok, dan Shopee, dan broadcast yang rutin di Shopee, WhatsApp, dan juga Instagram, dan poin dari manfaat dan biaya adalah 5,56. Evaluasi solusi yang terbaik, kami menggunakan alternatif satu, karena customer oriented content ini dapat membuat yang paling berdampak dan manfaat yang dibandingkan paling besar. Mendukung objektif tujuan dan menjawab solusi dari permasalahan, memfokuskan pada kebutuhan konsumen dan meningkatkan brand value dan nilai tertinggi dalam diagram keputusan. Untuk rencana implementasi jangka pendek, berikut adalah timetable dan juga schedule yang akan kami rencanakan. Nah, untuk rencana implementasi jangka menengah, kami ingin menggunakan solusi ketiga, yaitu produk fokus konten promosi. Nah, kenapa? Karena pertama, implementasi ini itu membutuhkan biaya, sehingga cocok untuk jangka menengah daripada jangka pendek. Lalu juga ini dapat membantu Xiao Xiao bersaing dengan kompetitor dengan banyaknya promo. Lalu juga hal ini sesuai dengan persona The Promo Hunter yang juga menyukai promo. Nah, rencana implementasi jangka menengah ini juga dapat menjadi strategi yang mendukung atau boost campaign stylemu bersama Xiao Xiao, yaitu solusi pertama tadi. Selanjutnya untuk rencana implementasi jangka panjang, kami ingin menggunakan solusi kedua yaitu brand focus content atau storytelling. Kenapa? Karena di sini membutuhkan biaya yang lebih besar untuk endorsement dan juga solusi ini itu cocok untuk membangun brand image, reputasi dan juga trust konsumen. Dan terakhir itu juga sesuai dengan persona dan impulsive buyer dengan sifatnya yang FOMO dan mudah dipengaruhi KOL. Selanjutnya untuk implementasi solusinya sendiri, relasi kegiatannya ini untuk problemnya itu conversion rate-nya menurun. Alasannya karena waktu yang terbatas dan jarak waktu yang konten yang singkat. Action-nya itu kami ingin menambahkan promosi pada produk. Targetnya adalah penjualan mencapai 400 produk. PIC-nya adalah kami berdua dan due date-nya adalah 20 Desember 2022 kemarin. Untuk pembuatan konsep campaign sendiri, kelompok telah melakukan penjadwalan campaign yang dilakukan dari 20 November sampai 30 Desember, dan kami juga telah memanfaatkan sosial media Instagram dan juga TikTok untuk promosi campaign Tamu Bersama Xiao Xiao. Juga kami telah melakukan promosi, yaitu promosi New Year, yaitu New Style with Xiao Xiao, dan kelompok telah mendesain dan konten sosial media untuk diunggah pada Instagram dan TikTok dan Xiao Xiao, dan juga menggunakan promo-promo, dan kami juga telah membuat timetable atau konten pilar. Berikut merupakan konten pilar yang terdiri dari 5 jenis kategori, yaitu promotional, engagement, testimoni, inspiration, dan juga entertainment. Nah, dapat dilihat di sini kami ingin menonjolkan promotional, di mana besarnya itu sebesar 40%. Hal ini karena balik lagi ke tadi, kami ingin menonjolkan promosi dari Xiao Xiao untuk dapat bersaing dengan harga kompetitor juga dan sesuai dengan persona kami. Berikut juga adalah sosial media dari Xiao Xiao sendiri yang kami telah manfaatkan dan juga posting beberapa konten.
Untuk konten dari Instagram Post sendiri juga kami telah mulai, dan konten-konten ini berfokus kepada style-style yang sesuai dengan konsumen dan apa yang mereka suka. Juga berikut adalah story dari Chow Chow sendiri, dan juga kami membuat TikTok konten, yaitu video-videonya seperti ide style yang sesuai dengan konsumen, dan berikut juga adalah impression atau hasil dari analytics Instagram daily content, yaitu reach-nya 10.817 dan engagement-nya 218 account. Untuk TikTok Analytics sendiri juga account reach-nya berdasarkan konten yang telah kami buat, yaitu dengan total 1.528. Untuk perbandingan manfaat dan biaya, di sini Xiao Xiao hanya mengeluarkan biaya subsidi promosi sebesar 1 juta dengan waktu 1 bulan. Berikut merupakan data dari hasil penjualan sama bulan Desember, yaitu mengalami peningkatan sebanyak 29,07% dari bulan sebelumnya. Di mana kelompok juga mendapatkan penjualan sebanyak 35 juta sekian dengan total 530 pesanan. Untuk kesimpulannya, mulai dari define, Xiao Xiao itu tidak memiliki competitive advantage yang menjadi masalah prioritas. Lalu juga sisa masalah lainnya, yaitu rendahnya kepuasan terhadap produk, kurangnya kepercayaan pelanggan, dan rendahnya keterlibatan pelanggan atau customer engagement. Untuk measure-nya, di sini kami menggunakan indirect measurement dilakukan dengan mengukur sales dan conversion yang menjadi indirect effects dari hasil perbaikan. Untuk analyze-nya, ternyata akar penyebab dari tidak adanya competitive advantage itu adalah tidak adanya content planning, di mana kami melakukan improvement dengan 3 alternatif solusi, yaitu customer oriented content, brand focus content, dan juga produk focus content. Realisasinya, total penjualan meningkat sebanyak 31,84% dan tapi conversion rate-nya itu menurun 0,05%. Berikut adalah saran dan juga tindak lanjut dari kelompok kami, yaitu Xiaoxiao memerlukan konsisten yang lebih lagi untuk membuat konten yang menarik dan konsisten memfokuskan kebutuhan produk dari konsumen. Dengan rencana implementasi yang telah kami buat dan juga rencana yang telah kami buat, diharapkan Xiaoxiao bisa naik dari segi awareness, engagement, conversion pada sosial media dan juga e-commerce Xiaoxiao agar bisa menang dari kompetitor dan memiliki competitive advantage yang tinggi. Berikut adalah presentasi kami untuk Pra-PI Project. Terima kasih dari kami berdua, dan maaf bila ada salah kata. Terima kasih, Bu Novi. Ibu.